sekarang udah mulai sibuk kerja gitu ya setelah melahirkan, cuti melahirkan gitu ya. Nah, tadi juga sempat bilang bahwa eh, kalau di kantor ya mengaturnya dengan cara em, apa ya, di rumah dikasih dengan cara pumping di botol gitu ya. Nah, ada nggak sih rasa apa ya ibaratnya bosen nih dengan rutinitas yang kayak gini terus wah, jadi stres nih dengan ada rutinitas yang baru kan harus pumping dan segala macem gitu. Ada pernah merasakan gitu nggak? Sejauh ini sih nggak pernah ya Kak, karena kan Mhm. ketika di rumah itu juga dia nggak pakai botol ya kalau sama aku, jadi Oke. langsung direct breastfeeding. Hmm. Keren Tapi sedotan. nggak gitu juga Kak. Tapi kalau misalnya di kantor ya memang harus pumping. Balik lagi ke Hmm. tujuannya apa sih untuk ngasih ASI? Karena kan sebenarnya karena Hmm. aku udah ada tambahan, ya udah sebenarnya bisa kan fullin aja di tambahan, nggak usah pumping, nggak capek juga kan. Hmm. Oke. Malam-malam nggak perlu abis ibaratnya DBF pumping lagi gitu. Mhm. Cuman ya balik lagi karena apa baca dan ngelihat sendiri nih manfaatnya Mhm. ASI kayak gitu, ya pengen banget ASI Oke. terus gitu. Oh, jadi karena tahu ya maksudnya balik lagi ke tujuannya, tujuan pengen Betul. asik terus nih. Jadi nggak pernah bosen lah ya, nggak Iya. pernah. Hmm. Oke. Iya, iya, iya. Balik lagi nanya ke Mbak Astrid. Mbak Astrid, kalau kita ngomong ASI, Hmm. saya nggak tahu apakah Mbak Astrid punya nih datanya. Hmm. Indonesia kan kita bisa bilang tingkat kelahirannya tuh tinggi ya. Anak-anak yang lahir, apalagi di periode pandemik 2 tahun ini, Hmm. itu kan eh, yang lahir banyak Makin banget. banyak gitu ya. Hmm. Ya yang meninggal banyak juga, tapi yang lahir itu juga banyak gitu. Hmm. Kira-kira Mbak Astrid punya data nggak sih sebetulnya Indonesia itu berapa banyak sih yang mereka mendapatkan ASI yang baik, yang ya sejak dini lah gitu, sejak lahir mereka dapat ASI eksklusif misalnya. Ada Mhm. datanya nggak Mbak kira-kira? Datanya kalau nggak salah sampai hari ini ada 67, hampir 68% ya, Hmm. bayi yang mendapatkan ASI eksklusif, yang tentunya Mhm. ini masih jauh banget pencapaiannya dibandingkan dengan target kita ya, harusnya Mhm. 100% bayi itu sudah dapat ASI eksklusif ya, tapi memang pelaksanaannya di lapangan banyak sekali gangguannya, banyak sekali hambatannya, banyak sekali tantangannya, Mhm. karena memang tadi itu di awal-awal biasanya sebaiknya kalau misalnya ada kesulitan di dalam menyusui memang harusnya ketemu sama tenaga kesehatan atau tenaga konselor menyusui yang benar-benar pro ASI ya, Mhm. yang tidak menyerah untuk apa namanya kepada susu lain selain ASI begitu. Jadi memang Mhm. kita masih banyak pengganggunya, kita masih banyak yang Oke. uh, tantangan yang harus kita hadapi di depan. Mhm. Tapi saya senang banget sih hari ini kita bisa semakin mensosialisasikan gitu ya, mensosialisasikan pentingnya kenapa harus ASI Mhm. terkait juga dengan stunting ya. Mungkin Mhm. teman-teman yang lebih banyak dibaca stunting begitu ya, karena Mhm. stunting itu kan efeknya bukan cuman si anaknya pendek ya, tapi juga Mhm. apa namanya pertumbuhan otaknya tidak sama dengan anak normal yang pasti akan menjadi generasi-generasi yang menjadi beban Mhm. negara, beban keluarga gitu ya, bukan jadi generasi penerus bangsa. Mhm. Jadi kenapa ASI juga sangat berpengaruh, kita harus berikan juga karena memang kandungan ASI itu menyesuaikan dengan kebutuhan si anak, kebutuhan bayi. Apa yang keluar dari payudara si ibu Mhm. ketika bayinya Mbak Odi usia 1 bulan Mhm. itu pasti berbeda dengan kandungannya ASI ketika bayinya Mbak Odi entar 6 bulan Mhm. gitu. Jadi sangat menyesuaikan kebutuhan. Kalau misalnya kita bicara tentang makanan atau minuman yang sekarang banyak dijual di Mhm. luar sana, termasuk susu formula, nggak ada yang bisa menyaingi kecanggihan tersebut ya. Mhm. Uh, dan juga makasih banyak Mbak Odi nih udah keren banget Mhm. jadi contoh yang baik bagaimana bisa terus menyusui di sela-sela kemudahan yang ditawarkan gitu ya, Hmm. bahwa banyak banget tawaran untuk lebih mudah lagi Mhm. memberikan minuman dan makanan kepada anaknya, tapi saya berkeras kepala untuk menyusui. Mudah-mudahan Mhm. bisa tetap konsisten dengan ASI saja ya Mbak Odia sehingga Amin. nanti anaknya bisa sehat selalu tanpa ada keluhan yang berarti begitu. Iya, iya, Oke. iya, iya, betul banget Oh. tuh. Kalau kita Mhm. ngomong tentang tadi sempat dibahas tentang stunting dan lain-lain. Ini buat Mhm. teman-teman Gens juga nih. Jadi kalau kita ngomong Mhm. stunting tuh memang sumber itu gizi. Mhm. Jadi kalau baca-baca dengar-dengar, Mhm. gizi yang masuk itu pertama untuk dari bayi nih ya, Mhm. untuk organ.
pertumbuhan perkembangan organ. Mm-mm. Setelah itu untuk tumbuh badan tinggi Oke, dan lain-lain. tingginya gitu. Kalau dalam tanda kutip masih ada lebih, itu ke otak. Hmm. Nah, yang mungkin banyak orang stunting adalah gitu. Ya, gizi yang masuk hanya cukup untuk pengembangan organ dan tinggi badan, tapi yang nyampe ke otak tuh mungkin udah sisa-sisa. Mhm. Gitu makanya kayak kok ya Baptis bilang tadi stunting dan lain-lain gitu ya. Kan maksudnya ya sedih lah ya kalau Benar. maksudnya mereka generasi penerus bangsa, apalagi nih Agustus kemerdekaan mereka penerus bangsa ya. Waduh, bener banget. Dan sayang banget sih emang kalau dilihat dari datanya ya Indonesia masih apa ya peringkat 5 loh, 5 besar stunting ya di dunia gitu. Nah kalau tadi kita ngomongin tentang sempat ngomongin tentang sebenarnya yang mengurus ini, yang bertanggung jawab ini ya harus berdua suami dan istri gitu ya. Nah mungkin kalau dari Mbak Astrid sendiri nih peran seorang ayah, peran seorang suami ketika seorang ibu atau istrinya sedang memberikan ASI itu seperti apa sih? Harus harus ngapain nih si orang suami ini nih atau ayah ini harus ngapain nih gitu. Iya. Nih pertanyaannya lu banget itu. Iya, Ya. Pak. Pertanyaan dari lubuk tolong hati catat ya. terdalam. Persiapan ya, buat Iya, buat persiapan persiapan. sepertinya. Abis Yang ini kita paling kasih mudah ke adalah- istrinya ya. Oke, udah belajar nih sekarang Iya, nih. nanti tayangin di YouTube nih buat Gimana Mbak Astrid? Yang paling mudah adalah tidak mengganggu proses menyusui. Yang paling sangat mudah. Tuh, Ya, dengerin itu- tuh. Iya, Oke, itu nggak tidak boleh mengganggu gangguin ya, ya. nggak Jadi boleh. nggak boleh ganggu tuh artinya gimana? Kalau misalnya bayinya rewel, Mm-mm. padahal sudah ngasih, Mm-mm. sudah disusui sama ibunya, jangan mengganggu proses itu. Ya terus susuin aja bun, terus susuin aja bun gitu. Oh, Itu yang paling mudah. Dan yang kedua, yang agak naik sedikit nih kan, Mhm. yang agak naik sedikit. Eh, terus dampingi istri ketika menyusui di rumah ya. Kalau pulang kerja, mm-mm. kita tidak merepotkan dengan pekerjaan-pekerjaan domestik lah ya. Maksud Oke. saya izinkan istri memuaskan dirinya menyusui bayinya, bayi Mhm. juga puas menyusui dari ibunya begitu ya. Mhm. Dan yang paling tantangan yang ketiga adalah pijat istri ketika dia siap mau menyusui. Jadi Oke. ada namanya pijat oksitosin, Hmm. nah atau namanya pijat kasih sayang. Boleh nanti Mas Baptis searching di Google gimana caranya pijat kasih sayang itu benar-benar sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Ya bisa merilekskan ibu ya. Atau misalnya kalau ada lebihan dikit, Bun, aku punya hadiah nih gitu kan. Oke. Datang deh home treatment ke rumah Wah. gitu kan Nah, ya. itu mantep Aduh. banget sih Mbak Astrid. Banget. Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut di treatment sama seorang terapis itu pasti asinya bakalan ngucur ya Mbak. Lancar, langsung lancar. Banjir. Anjir. Langsung banjir. Ada yang kering tapi pasti dari kantong Bapak. Asing Boleh lucu, juga lucu. kasih makanan-makanan yang bikin Hmm. relax kayak coklat gitu ya. Kemudian beri uang belanja yang lebih gitu juga bisa memberikan kesenangan buat si istri. Jadi istri perlu lebih sering senang ya. Maksud saya harus lebih sering relax daripada stresnya gitu. Karena memang menyusui harus dengan keras kepala. Saya berkali-kali harus bilang menyusui harus dengan keras kepala. Oke. Iya, betul. Pijitnya begini. Pijit ya. Gimana Van? Coba gimana? Keluar lagi. Nah, balik lagi nih ke Odi. Kalau peran seorang suami Odi waktu lagi menyusui di rumah biasanya ngapain gitu? Apalagi kalau baru-baru lahir itu, oh iya, kurang deket ya. Kurang dekat, Tis. Nah, apalagi kalau baru-baru lahir itu katanya setiap 2 jam sekali, setiap malam gitu ya, 2 jam sekali bangun untuk menyusui dan segala macam. Nah, peran suami besar nggak sih di Peran suami itu besar banget ya, Kak. memotivasi yang Jadi buat nemenin, buat gantian jaga. Karena kan kita nyusuin apalagi di awal kelahiran ya. Mau itu seksio ataupun pervaginam gitu ya namanya. Itu sama-sama capek gitu dua-duanya. Dan butuh Oke. usaha, butuh apa ya. Badan tuh abis lah pokoknya. Apalagi Mhm. harus nyusuin. Belum lagi kalau misalnya ternyata ASINya nggak keluar. Itu harus extra effort lagi gitu. Dan perannya suami itu bener-bener harus standby lah ibaratnya 24 jam gitu. Oke. Untuk bisa nge-backup nih. Kayak Mm. misalnya kita udah nyusuin kan, Mm. kalau abis nyusuin kan harus sendawa. Nah, Mm. ya udah coba suaminya yang gantian nyendawain gitu. Oke. Terus tadi kata Mbak Astrid juga share terkait dengan pijat oksitosin. Itu bener-bener ngebantu banget dimana bikin kita relax. Oke. Relax Hmm. terus
jadi apa ya, percaya nggak percaya tuh beneran ngaruh banget, Kak. Oke. Ternyata peran suami juga ngaruh ngaruh Sangat-sangat banget ya berpengaruh, sama. heeh. Oke. Yang tadi manggil tukang pijit ke rumah itu enggak ya? Belum sih Oke, sampai ini, cuman oke. kebayang aja itu pasti akan ngucur-ngucur sih kalau kayak gitu. Ngucur-ngucur ya, uangnya Heeh. juga ngucur tuh. Bukan bapaknya kan ya panggil Oh, tukang bukan. pijat ya? Bukan. Iya, 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 Oke. iya. Karena memang betul banget. Mm, Ini gue sedikit sharing aja nih. Pengalaman nih ya. Pengalaman nih. Mm, Jadi gue pernah waktu itu bangun malam mm. dengan kondisi begitu bangun emaknya lagi nangis, anaknya lagi nangis. Aduh. Wah, Terus lo ikut Rasanya nangis? pengen ikutan nangis kan. Pas saya ikutan nangis terus ya pengen bertindak gitu. Akhirnya ya makanya peran ayah itu, Mm-mm, peran bapak itu mm-mm, kenapa penting? Karena balik lagi buat ibu ASI itu sangat tergantung dengan moodnya dia mm-mm. gitu. Jadi kalau moodnya happy, bawaannya senang itu seneng. bahkan bisa ngucur-ngucur. Kalau istri gue kebetulan hyperlaktasi sampai muncrat, Oke. sampai bayinya kesedek. Kesel. Sedak. Oke. Jadi sampai ya perlu dipumping dulu supaya arus yang kencangnya keluar baru bisa. Kalau enggak Oh, sedap. lo kesel. Tapi kalau lagi stres mampet. Mampet, iya. Oke. Kalau mampet tuh apa namanya Mbak? Clock ya namanya istilahnya ya. Iya, clock. Iya. Hmm. Sampai seperti Jadi itu sakit gitu. banget Kak kalau misalnya Kalau mampet gitu ya? heeh, Oke. bengkak. Mhm. Nah, ngomong-ngomong bengkak, Mm. Mbak Astrid. Ya. Tadi saya mau nanya apa ya? Oh, kalau cewek ibu gitu ya, ketika dia menyusui terus clock ibaratnya tersumbat gitu ya. Ada dampaknya nggak sih buat si ibu? Dampak ke ibu tadi itu bisa jadi infeksi ya, demam itu pasti sakit, panas dingin Hmm. Mhm. si ibu karena memang ada yang tersumbat ya, yang harusnya Mhm. dikeluarkan dari payudaranya tapi tidak keluar dan menumpuk di dalam Mhm. gudang ASI-nya ya, dalam Mhm. payudara, sehingga itu pasti bikin ibunya biasanya panas dingin, kemudian nggak enak apa-apalah pokoknya ya, menyusui juga serba Mhm. salah karena Mhm. pasti membutuhkan usaha yang lebih ya Mhm. daripada tinggal masukin botol ke dalam mulut anaknya ya, dalam mulut bayinya. Jadi memang itu sangat berpengaruh ya, makanya banyak sekali terapi yang bisa diberikan, mulai dari dipijat ya, dipijat payudaranya, dikompres payudaranya dengan air hangat dan air dingin bergantian supaya dia bisa mengalir aliran pembuluh darahnya begitu ya. Kemudian diberikan obat penurun panas atau anti sakit juga. Biasanya juga diresepkan kalau misalnya dia sempat berobat ke dokter, biasanya diresepin itu diresepin penurun panas dan anti Oke. sakit gitu. Nah, tadi ngomong-ngomongin tentang mampet nih atau nggak keluar ASI-nya. Jadi ingat nih, kemarin baca-baca sama cerita dari teman-teman, katanya kalau misalkan baru melahirkan gitu ada salah apa ya namanya sindrom atau apa ya baby blues gitu ya, dimana sang istri atau sang ibu ini tidak mau menyusui anaknya. Itu bener ada nggak sih Mbak Astrid? Dan apa nih apa yang harus dilakukan oleh suaminya sebagai orang yang terdekat untuk mengatasi itu tuh baby blues ya namanya? Ya, tadi kasus yang dilihat sama Mas Irfan tadi tuh malam-malam bangun, mamahnya nangis, bayinya nangis itu salah satu biasanya baby blues ya. Baby blues ya biasa dihadapin oleh ibu-ibu yang baru pertama kali ketemu melahirkan ya, karena memang dia bingung nih, anak nih makhluk sekecil ini dititipkan sama saya, nggak bisa ngomong ya kan, cuma bisa nangis. Dia lapar nangis, dia pipis nangis, dia nangis gitu ya, dia kenyang juga nangis, dia pengen tidur nangis, cuma bisa nangis gitu kan. Jadi dia bingung, saya tuh harus ngapain sih sebenarnya begitu ya. Sementara mungkin secara ketika setelah melahirkan kan hormon kita tuh naik turun ya. Hormon itu kan sangat berpengaruh terhadap mood, terhadap emosi, itu juga sangat mempengaruhi, sehingga biar tidak terjerumus ke dalam baby blues yang lebih parah jadi postpartum depresi ya, itu memang peran suami itu sangat penting, peran keluarga juga sangat penting. Memang banyak sekali kasus-kasus seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Baptis, sampai dia tuh yang sampai
kayak ngelihat anaknya tuh kayak yang jijik gitu ya. Kemudian dia takut sekali kalau dia megang anaknya, jadi dia anaknya nggak mau dipegang sama sekali. Kalau udah kayak gitu-gitu memang si ibu harus menemui konselor, harus menemui psikolog ya, bukan hanya konselor laktasi gitu. Jadi lebih untuk memperbaiki bagaimana si ibu bisa berdamai terhadap apa yang sedang dia alami gitu. Kadang-kadang ya itu juga berpengaruh ya, kayak misalnya ngelihat suami kok kayaknya nggak care banget sih, aku lagi nyusuin kok dateng terus kemudian cuman selewatan aja gitu ya, cuma nanya halo bun gitu doang, itu juga kan loh kok cuman cuman hai aja gitu ya, nggak nanya gimana bayinya, gimana dede sekarang hari ini udah nyusunya gimana, kayak gitu kan juga meskipun kecil perhatiannya tapi pasti sangat berpengaruh terhadap ketenangan si ibu gitu. Nah, kayak hal-hal kayak gitu sih dia ngerasa, oh saya ternyata ada temennya ya di sini ya gitu. Saya juga punya partner yang bisa saya andalkan gitu. Kalau misalnya si ayah cuman cuek-cuek aja ya itu bakalan mempengaruhi banget sih terhadap kondisi psikososialnya si ibu itu, makanya ada baby blues, makanya kemudian ada juga ibu-ibu yang mungkin terjerumus ke dalam postpartum depresi gitu. Banyak sih memang tantangan menyusui ya itu deh. Wow. Kayaknya hampir sebagian besar ibu-ibu yang menyusui pasti mengalami itu tengah malam bayi nangis, ibu nangis, itu pasti ngalamin ya Mbak Dia. Iya betul Mbak Astrid. Tapi gimana cara kita berdamai dengan keadaan tersebut? Kemudian dukungan suami juga sangat-sangat penting. Dukungan nenek juga kalau masih tinggal bersama itu sangat-sangat penting terhadap keberhasilan menyusuinya. Begitu. Oke. Nah, tadi sempat bilang semua wanita harus mengalami. Odi ngalamin nggak, Di? Saat-saat baby blues atau ngerasa kayak aduh capek berjuang sendiri. Pernah ngalamin nggak, Di? Kalau yang sampai nangis banget malam enggak, cuman kayak kalau ngelihat ini kok nangis terus ya, emang nggak cukup gitu, itu ada gitu. Cuman emang lebih ke baby bluesnya adalah ketika masuk kerja. Biasa DBF, biasa nempel, tahu-tahu kok nggak ada, kok nggak nempel lagi gitu. Terus kan ada ketakutan nanti masih mau nenen nggak ya, masih mau DBF nggak ya, kayak gitu sih. Baby bluesnya lebih berasa banget di situ. Iya. Efeknya tuh baby blues kalau tadi kan ketakutan untuk wah nanti nggak mau nempel lagi nih, jadi itu sampai berakibat apa tuh pada misalkan Odi jadi stres kah atau? Iya sempat stres sih waktu itu karena kan ibaratnya kayak ada yang hilang kan, kayak lepas gitu ya, meskipun nggak 24 jam, cuma 8 jam, tapi kan tetap nih yang biasanya per 2 jam, sejam gitu, tapi ketika di kantor kok jadi alat yang nempel gitu. Terus perubahan pola kebiasaan juga yang biasanya per 2 jam atau stimulannya adalah nangis, tapi kalau sekarang oke, timer emang waktunya pompa, pumping, kayak gitu sih, lebih ke situ. Ya. Lu pernah nggak tengah malam bangun nangis gitu, Tis? Nggak pernah sih, Pak. Ngapain juga tengah malam. Kali-kali aja, oh iya keinget belum bayar utang gitu ya. Nangis tiba-tiba. Wow. Udah lama loh ternyata kita ngobrol diskusi sangat seru gitu ya. Dari Odi sendiri nih, masih ada yang mau ditanyain nggak ke Mbak Astrid? Mumpung nih. Paling ini sih Mbak Astrid, sekarang kan kayak ibaratnya ASI booster tuh kan di mana-mana ya Mbak Astrid. Iya betul. Iya kan? Itu kayak semua merek lah bergelimpangan gitu di media sosial. Itu sebenarnya efektif nggak sih Mbak Astrid kalau dari segi ini ya ketika konseling gitu ya Mbak Astrid ya? Kalau ASI booster itu sebetulnya memang kalau kita mau bicara tentang yang sudah tidak alami ya, artinya dalam bentuk kapsul, dalam bentuk cairan atau suplemen yang lain, bisa dibilang tidak berpengaruh secara signifikan gitu ya. Tapi memang kadang-kadang kalau misalnya kita bicara tentang penstimulan ASI kayak daun-daunan kayak daun kelor, daun katuk ya, kemudian sayur daun pepaya gitu ya, itu justru kalau lebih sering dikonsumsi itu justru lebih baik ya, karena pertama yang jelas gizi ibunya jadi lebih baik ya daripada harus makan tanpa sayur ya. Kemudian yang kedua adalah biasanya sih teman-teman yang mengkonsumsi itu merasakan bahwa ASI-nya juga semakin banyak gitu ya, karena memang dia mengkonsumsi sayur-sayuran, kemudian buah-buahan dan makanan bergizi lainnya. Jadi
kita sebagai konselor tidak boleh merekomendasikan ASI booster apapun ya, karena memang itu akan merusak kepercayaan diri dari si ibu gitu ya, bahwa kalau saya nggak minum ASI booster nih nanti saya nggak bisa banyak dong ASI-nya gitu ya. Nah itu yang gitu ya. bakalan merusak tuh seperti sebenarnya kayak gitu. Jadi terus ada juga kayak dia berada di zona nyaman. Saya kan udah minum ASI booster gitu, jadi nanti aja lah perahnya begitu kan. Padahal kan produksi ASI kan bergantung pada seberapa sering kita mengeluarkan ASI ya. Semakin sering dipompa, semakin sering diperah, semakin sering menyusui, maka produksi ASI semakin tinggi. Jadi kalau misalnya seorang ibu minum ASI booster merek tertentu, kemudian nanti aja deh, nanti juga banyak kok di rumah gitu karena saya udah minum ASI booster, kemudian ternyata tidak banyak gitu kan, juga jadi rendah diri lagi, kemudian nggak percaya diri lagi, wah ASI saya dikit nih gitu kan, padahal bukan itu sebetulnya masalahnya ya. Jadi memang harus kepada praktik cara kita memberikan ASI, kemudian praktik cara kita menjaga produksi ASI dengan cara memerah lebih sering begitu di kantor kalau misalnya kita sedang bekerja, dan juga tentu saja jangan sampai kasus-kasus misalnya bingung puting. Nah ini satu hal lagi nih, kalau misalnya ibu-ibu yang lain ketika memberikan ASI dalam bentuk botol atau dot, itu banyak sekali yang bingung puting. Jadi dia menolak menyusui langsung pada ibunya. Nah udah kayak begitu biasanya ibunya langsung ngedrop gimana sih perasaannya ketika bayinya tuh menolak didekatkan, menolak menyusui gitu, yang tadinya pulang kerja terus halo adek gitu, tentunya pas ketika ketemu dia malah nangis ketika disusuin, malah lebih senang disusuin botol. Nah hal-hal kayak gitu yang harus dijaga ketika teman-teman semua memilih untuk bekerja sambil menyusui. Pilihlah media-media yang tidak menyebabkan bingung puting seperti sendok, kemudian spuit, kemudian sedotan ya, atau mungkin semakin besar bayinya bisa dilatih dengan minum dari gelas sippy cup seperti itu, jadi dia lebih mudah untuk minum tanpa harus melalui botol gitu ya, atau dot gitu. Jadi kemudahan ketika adanya dot juga harus diwaspadai ya, karena bisa bikin bingung puting. Kalau ada bingung puting harus relaktasi ya, harus menjodohkan kembali ibu dan bayinya, dibiarkan ibunya bersama bayinya, dan itu pasti bakalan menyita waktu ibunya kan, jadi bakalan sering cuti tuh. Bakalan sering cuti karena bayinya nggak mau lagi nyusuin gitu. Nah itu banyak sekali kasus yang saya temuin minta relaktasi. Nah kalau udah relaktasi itu udah advance lah, maksud saya harus memerlukan ketekunan, kesabaran, keinginan yang kuat dari si ibu, dan juga bayinya juga harus sering diajak komunikasi ya, agar dia mau untuk menyusui kembali begitu. Wah luar biasa ya, ibu-ibu wanita karir dan ibu-ibu yang sedang menyusui. Wah top banget deh kalian deh, tepuk tangan dulu buat ibu-ibu Pan. Mantap. Karena buat kita cowok-cowok aja ngebayangin ya. Iya ngebayangin, waduh, kayak berat banget. Tapi capek banget loh kayak. Tapi ya itu, makanya kasih ibu sepanjang masa. Gitu ya. Oke, wah nggak kerasa nih udah panjang juga nih ya. Nah untuk penutup nih Mbak Astrid, kita di Ensafal berapa banyak ya cewek Tis? Aduh, 20% ada nggak? 30%? 20-30% 20 dia kayak 20%-an. Lumayan berarti ya. Lumayan. Oke, berarti sisanya cowok 80%. Nah, kalau tadi Mbak Astrid bilang kan perannya peran bersama nih ya. Bener. Jangan mau buatnya aja. Jangan mau buatnya doang loh, sembarangan. Nah, dari Mbak Astrid sendiri ada nggak pesan-pesan nih untuk penutup untuk teman-teman di Ensafal? Entah yang pria, entah yang wanita, entah yang ibu yang sedang menyusui, akan menyusui, ayah yang akan mendampingi dan lain-lain. Ada pesan nggak nih Mbak Astrid? Untuk yang calon ibu, untuk yang ibu-ibu juga yang sedang menyusui begitu ya, ketika mau bersiap menerima kehadiran buah hati si bayi, sering-sering googling, sering-sering baca literatur tentang ASI ya. Banyak sekali di Instagram
ikutin yang komunitas-komunitas yang benar ya, jangan yang komunitasnya yang benar-benar memang mensosialisasikan tentang pentingnya ASI dan juga pentingnya DBF ya, direct breastfeeding gitu. Yang pertama adalah baca tentang literatur, kemudian minta dukungan suami atau calon suami bahwa saya mau menyusui secara eksklusif, misalnya sampai 6 bulan, sampai anak saya 2 tahun, atau misalnya sampai anak saya menginginkan untuk berhenti untuk menyusui, begitu. Kemudian yang ketiga adalah banyak makanan yang bergizi, karena itu sangat mempengaruhi bayi-bayi yang akan kita lahirkan nanti menjadi bayi-bayi generasi penerus bangsa, bukan jadi beban bangsa. Itu sangat penting ya, karena saya lihat ibu-ibu sekarang tuh lebih banyaknya yang makanannya tuh makanan yang instan ya, kemudian makan makanan micin, jajan-jajanan yang nggak jelas ya kan. Kadang-kadang jadi alasannya hamilnya, soalnya kalau makan sayur saya muntah kayak gitu kan, soalnya makan buah saya muntah, nggak gitu. Kita pikirin bayi kita supaya bisa dapat asupan yang sangat bergizi dan bermanfaat untuk pertumbuhan tulang dan juga otaknya. Untuk ayah-ayah atau bapak-bapak yang ada di Ensefal, hormati teman-teman yang sedang memompa misalnya ya. Kemudian bisa kita berikan kesempatan mereka untuk memompa sampai selesai gitu ya, tanpa diburu-buru pekerjaan atau deadline. Mohon izin nih Bapak bosnya mungkin mendengarkan. Kemudian juga kalau memang dia perlu cuti untuk liburan, ibu itu kan pasti perlu ada relax time ya. Kadang-kadang di sela-sela kantor Sabtu Minggu juga mungkin ada acara keluarga ya kan. Kemudian harus ngurusin, nanti mungkin punya anak 1, 2 yang udah sekolah, itu ngurusin sekolah anak-anaknya. Mungkin dia perlu cuti sebentar untuk liburan misalnya. Itu harus toleran terhadap kebutuhan ibu, tapi juga yang dalam batas normal ya, jangan sampai ngambil cuti yang lama gitu gara-gara liburan ke Maladewa gitu kan, enggak juga ya. Kemudian dan juga untuk bapak-bapak siap-siap untuk yang di rumah, dukung ibunya atau istrinya untuk menyusui. Tadi beberapa pesan, jangan ganggu, jangan halangi ya, tetap berikan yang terbaik untuk istri dan anak kita. Dan satu lagi, jangan berebut, Tis. Jangan berebut. Benar. Itu bener ya, jangan berebut. Oke, ini sekarang giliran Odi nih sebagai wanita karir, bekerja di Ensefal gitu ya. Ada nggak pesan-pesan buat wanita-wanita di Ensefal gitu ya, yang sedang menyusui atau akan menyusui? Silakan. Oke, sebenarnya sama kayak Mbak Astrid tadi ya, jadi perbanyak literasi, perbanyak baca, perbanyak belajar gitu, sama konsisten sih. Jadi bener banget kata Mbak Astrid, harus keras kepala, mau kanan kiri ngomong apa, orang tua bilang apa, udah support aja cepet gitu ya, biar cepet, biar nggak nangis terus, itu harus keras kepala banget gitu. Dan kuncinya yaitu konsisten gitu. Ini juga aku juga mau bilang banget, makasih banget sama Ensefal. Ensefal tuh menyediakan khusus ruang laktasi loh. Tepuk tangan dong buat Ensefal. Jadi bener-bener setiap hari nih ada waktu-waktuku untuk pumping tanpa diganggu ya. Atasan juga support dari awal aku udah masuk. Oke, nggak apa-apa kok. Dari atasan support, kemudian Ensefal juga support. Ada kulkasnya, ada wastafelnya, bener-bener lengkap lah. Jadi nggak ada nih isu atau masalah sama ibu-ibu yang baru lahiran terus males pumping di kantor, itu nggak ada banget. Karena kita sudah terfasilitasi loh. Kayak gitu sih. Jadi tetap harus semangat dan tetap konsisten buat para ibu-ibu. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Oke. Wow. Udah hampir 1 jam nih Van, kita ngobrol-ngobrol seru banget ya terkait dengan Pekan ASI internasional ya, sedunia ya bahkan ya, bukan nasional, sedunia ya Mbak Astrid ya. Luar biasa ya. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini, info-info dari Mbak Astrid, dari Odi, terus dari literasi-literasi yang nanti akan dibaca itu jadi wawasan untuk kita semua, teman-teman Ensefal. Semua, mau pria, mau wanita, mau ayah, mau ibu, mau calon ayah, mau calon ibu, semua gitu ya. Mau eyang gitu ya, mau nenek. Oh iya, siapa tahu ada yang punya jadi nenek atau kakek gitu ya. Iya, benar. Betul. Oke, sekali lagi berarti Mbak Astrid terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Astrid. Waduh. Banyak kesempatannya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Mas. Pasti sangat-sangat. Irfan, Mas Baptis, Mbak Odi. Jangan lupa puncak kegiatan ASI sedunia
itu tanggal 7. Siapa tahu yang Teva mau kasih hadiah buat ibu-ibu yang menyusui ya, Mbak. Oke, Wah, kita boleh. menerima dengan senang hati nih Mbak Astrid. Puncaknya tanggal 7 Agustus. Tanggal 7 Pak, Agustus. ini ya. Tanggal 7 Agustus. Bapak-bapak Oke. harus ingat nih 7 Agustus Iya. nih. Sebagai hadiah tanggal 7 Agustus tidak perlu ke kantor Oke, Hari? benar. karena hari Minggu. Hari Hari Minggu. Karena hari Minggu. Iya, benar-benar. enak Biasanya banget langsung. iya, Oke. dikasih libur bersama Iya. 7 Agustus. 7 Agustus ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mbak Astrid, untuk Odi, Odi, untuk terima kasih. ngobrol-ngobrolnya hari ini ya. Oke. Sampai jumpa di Potret berikutnya. bye Bye. bye 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 bye.